Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu, masih tentang shadaqatut tatawwu' di dalam kitab Bulughul Maram. Pada pengajian 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa sedekah itu yang paling utama diberikan kepada orang yang paling dekat, dan begitu seterusnya. Kalau Bapak misalnya memiliki keluarga yang pantas untuk diberikan sedekah, maka kaidahnya al-aqrabu fal-aqrab. Kalau mau membagi sedekah, semakin dekat hubungan darahnya, semakin dekat tempat tinggalnya, maka itu menjadi lebih utama
kecuali nanti orang-orang yang menjadi kewajiban bapak untuk memberikan nafkah, seperti misalnya anak, itu tidak diberikan sedekah, tetapi bapak memberikan uang kepada anaknya sebagai nafkah dari seorang bapak kepada seorang anak. Itu juga bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan pindah pada hadis yang ke-9. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin muttafaqun alaihi. Itu yang ada tulisan muz'atul lahmin, itu bisa dibaca dengan 3 bentuk bacaan. Bisa dibaca binaknya itu muz'atun, kayak yang muz'atul lahmin. Bisa dibaca miz'atul lahmin. Bisa dibaca maza'atul lahmin. Itu cara dulu para guru memberikan harokat pembacaan terhadap kata mim, zai, ain, dan ta itu. Jadi bisa ditulis muz'atul lahmin, itu yang paling banyak dibaca. Kemudian dibaca miz'atul lahmin. Kemudian dibaca maza'atul lahmin. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan tentu oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab hadis mereka berdua, dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma yang sudah sering kita bahas manakib beliau. Beliau qala meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalur rajul, kalau ada seseorang, ma yazalu itu senantiasa suka, yas'alun nasa, meminta-minta. Ini kita akan membahas hukum meminta tolong kepada orang lain, meminta bantuan, atau dalam bahasa yang lebih lugas, mengemis. Ini orang, kata Rasulullah, kalau senantiasa ini mengemis, minta sama orang lain, minta uang, minta harta, hatta ya'tiya yaumal qiyamah. Kalau orang itu dulu di dunia rajin ngemis, suka ngemis, nanti orang tadi ya'tiya akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, laisa fi wajhihi, dan tidaklah di muka orang tersebut, muz'atun, itu qit'ah, potongan daging. Jadi Bapak bisa bayangkan, orang ini nanti kalau kerjaannya mengemis di dunia, maka nanti pada hari kiamat itu datang, dibangkitkan oleh Allah, itu mukanya kayak tengkorak, Pak. Tidak ada dagingnya sama sekali. Hadis ini tentu harus dipahami dengan pemahaman yang disepakati oleh para ulama. Ini kan seolah-olah mengemis itu menjadi perbuatan apa itu? Dosa. Karena nanti orang yang mengemis di dunia itu di akhirat tidak punya muz'atul lahmin, di mukanya itu nggak ada dagingnya. Itu diartikan dua sama ulama. Yang pertama itu diartikan al-maknal haqiqi, makna yang hakikatnya. Ya betul, nanti hari kiamat orang tadi diazab oleh Allah. Azab itu kan berkaitan dengan pelaku dosanya. Jadi kalau orang misalnya nyolong, kan yang dipotong apanya itu? Tangannya. Kalau orang itu nanti rajin ngemis, kan seolah-olah orang itu menghinakan mukanya.
sudah tidak punya muka lagi karena kerjaannya apa itu? Mengemis. Maka dihukum oleh Allah di mana dosa itu biasanya dilakukan. Orang yang mengemis itu kan menghilangkan apa itu? Rasa malu, harga diri. Itu kan biasanya ada di mana itu? Di muka. Ada yang mengatakan, oh enggak, ini maknanya makna majazi. Nanti pada hari kiamat orang itu enggak ada harganya. Udah enggak punya apa itu? Enggak punya muka lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kerjaannya apa ini? Mengemis. Ini zahir hadisnya. Jadi ngaji itu harus sampai hatam, Pak. Ya, ngaji itu harus pakai apa itu? Guru. Karena kalau cuma membaca hadis kayak begini nanti, Bapak akan menyimpulkan mengemis itu hukumnya apa itu? Haram. Satu. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa pengemis itu punya hak? Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang mengemis minta, ini kan sama redaksinya. Wa amma as-saila. Ini kan yas'alu annas. Yas'al itu fi'il mudhari' dari sa'ala yas'alu, nanti fa'ilnya, isim fa'ilnya itu sa'ilun. Nah, kata Quran wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang datang mengemis minta, itu jangan sekali-kali diapakan itu? Fala tanhar. Diomelin, dibentak, didorong misalnya, dihinakan. Bahkan di surah Al-Ma'un itu dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang kemudian ya memiliki sifat anti kepada orang yang datang meminta bantuan, itu dikatakan bukan orang yang baik keberagamaannya kepada Allah. Oleh karena itu kata ulama, mengemis itu hukumnya apa? Lihat nih. Mengemis itu pada dasarnya hukumnya tidak boleh, Pak. Nanti ada hadis di belakang ini waktu kismatus sedekah. Orang itu kapan dia boleh apa itu? Mengemis. Itu ada sebabnya. Sebabnya itu banyak. Misalnya ini sebelum hadisnya sampai, orang kapan sih dalam agama itu boleh dia mengemis? Dia punya apa ini? Hak. Kata Nabi, rajulun tahammala hammalatan. Ada orang mau islahu dzatil baini. Orang mau memperbaiki hubungan antara dua orang yang bermusuhan nih. Ya, contohnya ada A sama B musuhan. Saya kemudian ingin memperbaiki apa ini? Hubungan sama dia. Maka saya perlu pendekatan nih. Pendekatan ini sebetulnya bohong, Pak. Tapi di sini bohongnya dapat apa itu? Pahala. Begitu saya datang ke rumah A misalnya, kata A, dari mana Faiz? Oh, saya dari rumah B. Orang itu pasti ngomongin saya. Kan begitu? Karena mereka sedang apa itu? Musuhan. Saya kemudian ngomong, enggak. Kata siapa? Enggak boleh suudzon itu. Saya tadi ke rumahnya dia kok. Dia puji-puji. Selama ini hubungan baik cuman karena salah paham. Ada yang ngadu domba dan suka diadu. Akhirnya jadi apa ini? Berantem sebetulnya enggak ada. Masa. Kan belum percaya. Besoknya saya datang lagi ke rumah A nih. Ditanya lagi. Faiz dari mana? Dari rumah B. Oh, pasti dia ngomongin saya lagi ya? Enggak. Nih nitip anggur sekeranjang. Anggurnya belinya pakai duit nggak? Anggurnya pakai duit nggak? Pakai duit. Hari pertama dia pikir beli anggur 200.000 ini urusan beres. Ternyata nggak beres. Masih aja ngamuk nih si Ani. Besoknya bawa sate kambing, Pak. Bawa sop. Lama-lama orang ini uangnya apa ini? Habis. Habis untuk apa itu? Memperbaiki hubungan dua orang apa ini? Muslim. Maka dia kemudian, ya Allah Pak Haji, uang saya belum akhir bulan habis ini. Bini ngomel besok. Kenapa? Nggak bisa belanja. Kata Pak Haji tanya, uangnya kemana? Saya pakai Pak Haji untuk islahu dzatil bain. Tuh orang sekarang sudah apa ini? Akur. Kenapa akur? Saya bawain anggur, sate kambing, sop. Padahal itu bukan dari si B, murni dari siapa itu? Saya. Orang yang kayak begini, ini boleh Pak.
Makanya sekarang itu orang kalau sedang ada permusuhan, ada kelompok masyarakat yang diadu-adu, cuma gara-gara misalnya politik, cuma gara-gara sesuatu yang bersifat duniawi, kemudian ini terpecah. Oh, gimana caranya? Yuk kita satukan lagi, kita raketkan lagi masyarakat. Bagaimanapun innamal mu'minuna ikhwatun. Kemarin itu cuma karena terbawa hawa nafsu. Yuk sekarang saya punya ide, gimana orang seperumpung ini saya kumpulin semuanya makan nasi liwet misalnya, pakai ayam bakar, pakai ini, kan butuh apa itu? Duit. Tapi tujuannya islahu dzatil bainin. Rajulun namanya dalam agama tahammala hammalatan, dia bawa beban, Pak. Beban ini untuk kebaikan bersama, maka dia boleh untuk apa itu? Minta. Nah ini bapak-bapak, jadi kalau ada orang yang kerjaannya itu buat kampung adem, buat kampung damai, buat mempersatukan orang, kemudian dia membutuhkan dana, maka orang itu halal untuk ngapain itu? Minta. Yang kedua ya nanti itu asobat hujaihah, orang itu dapat jaihah. Jaihah itu bencana alam yang dia tidak pernah memperkirakan itu, memperhitungkan itu. Ada gempa bumi misalnya, atau nauzubillah tempat usahanya terbakar, atau pulang dari masjid misalnya mobilnya nabrak gorengannya, tumpah semua itu tahu, tempe, minyak gorengnya, kompornya rusak semua. Dia kebetulan tidak punya apa itu? Uang. Dia katakan, ya Allah Pak Haji, saya kena apa ini? Musibah. Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi artinya orang itu mengemis pada prinsipnya itu tidak boleh, Pak. Dia boleh mengemis kalau memang dia ada apa itu? Kebutuhan. Ada musibah jaihah, atau nanti pada yang ketiga ada faqah, tiba-tiba jatuh apa itu? Miskin misalnya. Dia butuh, itu boleh. Tetapi kemudian kata ulama, yang dimaknai di dalam hadis ini itu adalah orang yang menikmati jadi pengemis, Pak. Ya, menikmati jadi pengemis. Yang dia ambil setiap hari itu melebihi kebutuhan pokoknya. Kalau memang pada satu hari misalnya nih dia ngemis, tahu-tahu ada orang kasihan, kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dulu, itu kalau membantu orang miskin khalifah ini kan khalifah luar biasa, Pak. 2,5 tahun dia mimpin negara, itu bingung nyari orang miskin, Pak. Bingung bagi-bagi apa ini? Zakat. Karena kalau ini nggak dibagi, ini uangnya ada tapi dia cari. Itu Umar bin Abdul Aziz jalan, Pak, orang dari Damaskus sampai Tunisia sekarang, itu orang merasa apa ini cukup. Kenapa? Orang miskinnya itu dikasih nafaqatud dahri. Jadi kalau zakat, kalau Masjid Hayatul Islam itu biasanya dihitung dulu nih, duitnya berapa, fakir miskinnya berapa, anak yatimnya berapa. Kalau kita bagi satu anak yatim 5 juta nggak cukup nih. Anak yatimnya apa ini? Banyak. Nah karena uangnya banyak, maka orang itu dientaskan dari kemiskinannya. Ada orang miskin nih, zaman itu sudah, kau miskin, iya, tapi saya bisa bikin apa ini? Jualan gorengan. Wah, dibikinin gerobak, kasih modal nih, kamu saya kasih uang ya 100 juta bikin warung. Nah, itu namanya nafaqatu apa ini? Ad-dahr. Kalau orang miskin itu misalnya ketika dia minta, Pak kasihan Pak, saya punya anak, punya apa, tahu-tahu dikasih uang apa ini? Banyak. Uang banyaknya kemudian dijadikan modal apa itu? Usaha. Jangan kemudian enak juga jadi pengemis ya. Nah, itu namanya dia cinta sama harta takatsuron, karena ingin serakah. Itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram. Hati-hati Bapak nih, ya. Kalau Bapak butuh misalnya minta bantuan orang untuk makan, oke. Tapi nggak untuk beli sarung BHS, Pak, gitu. Jangan sampai orang ngemis mau beli Yamaha yang 30 juta. Itu namanya takassuron. Kemudian dia, pokoknya gua nggak akan berhenti ngemis sebelum Yamaha NMAX itu masuk ke garasi saya misalnya. Nggak boleh. Saya nggak akan berhenti ngemis sebelum Avanza itu menjadi milik saya. Kalau yang seperti itu masuk hukumnya yang ada di dalam apa ini? Hadis. Itu bukan sesuatu yang dibolehkan dan dihalalkan oleh siapa itu? Agama, ya. Jadi ini maknanya jelas, Pak. Bukan saya mengharamkan mengemis,
Tapi pekerjaan mengemis itu ada aturannya dalam agama, tidak boleh kemudian diniatkan menjadi mata pencaharian yang dia kemudian nyaman dengan penghasilan yang jauh lebih besar daripada kalau dia bekerja. Ini hadis yang pertama. Nanti harus disambung Pak, ini hadis sama semua ini. Hadis yang kedua malam hari ini, nanti maknanya kita tambahkan pada setiap hadis. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih jelas Pak. Man, barang siapa orang sa'alan nasa ngemis, minta tolong sama orang lain. Minta tolong apa? Amwalahum, berbagi apa ini? Harta, duitnya kasih saya, emasnya kasih saya. Niatannya takatsuron. Nih, dia ingin apa ini? Banyak duit, tapi dari apa itu? Mengemis. Banyak itu kan bukan memenuhi kebutuhan, Pak. Kalau memenuhi kebutuhan, ya saya hari ini betul-betul nih sudah kerja dari pagi sampai sore, ndak ada uang memang. Kayak Bapak misalnya ingat pada masa pandemi, itu saya tanya sama supir taksi Pak, kenalan saya punya supir taksi berubet itu ada 6 yang nomor handphonenya ada sama saya, biasa saya panggil. Itu semuanya bilang Pak, hari itu betul-betul nggak ada order, keluar dari pagi sampai malam. Itu karena ya kalau di rumah mau ngapain juga, akhirnya dia keluar, penghasilan nggak ada. Nah kalau malam hari kemudian dia mintanya itu bukan takatsuron, sekedar untuk menutupi kebutuhan dia, anak dan istrinya. Itu namanya mintanya bukan takatsuron. Tapi kalau ngemis supaya bisa beli rumah di Perumpung itu lain masalah. Itu namanya apa itu? Takatsuron. Kata Nabi, fa innama, sesungguhnya dia itu yas'alu jamron. Dia minta batu yang panas dari apa itu? Neraka. Falyastakilla. Kalau dia takut dengan batu yang panas di neraka, falyastakilla. Jangan sering-sering. Karena apa? Auliyastakfir, atau ambil aja sebanyak-banyaknya. Ini namanya amr, tapi maknanya an-nahyu. Nih, jadi ada perintah dalam agama pakai bahasa Arab, tapi arti perintah itu justru apa itu? Larangan. Kayak Nabi bersabda, "Idza lam tastahi," kalau kamu tidak punya malu, fasna masita, buat aja apa yang kamu mau. Fasna itu perintah, tapi maknanya itu an-nahyu, larangan, nggak boleh. Kata Nabi, kamu pilih aja tersendiri deh. Itu kalau kamu ngemis tujuannya itu untuk kaya, untuk serakah, untuk hidup enak dengan cara apa itu? Mengemis. Ya kata Nabi, dia sebenarnya mengambil apa itu? Bara api. Ya udah, ambil aja, mau banyak mau sedikit itu urusan kamu, tapi kamu harus ingat, sesedikit apapun itu adalah bara api, panas dan menghancurkan di akhirat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjadi qaid, Pak. Nih, kalau belajar ilmu usul fikih, itu satu ayat Quran, satu hadis, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Mutlak itu tidak ada ikatannya. Kayak dulu mungkin 12 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu di musola ini ya, kita di masjid ini kita ngaji babul miyah. Kapan kita bisa menggunakan air untuk bersuci? Kaidah agama bilang selama airnya mutlak. Nih, air mutlak itu apa? Ya air yang tidak diikat apa-apa sehingga dia tetap menjadi air. Beda dengan ini misalnya Pak, ini namanya air teh. Bisa nggak diambil tehnya tinggal airnya? Nggak bisa, nggak bisa. Bapak ini air teh kan, saya ini apa? Ini dari 2 komponen kan, air dan teh. Bisa nggak Pak Haji ambil tehnya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia menyatu. Dia namanya tidak lagi mutlak. Dia tidak lagi bisa disebut air. Dia selalu dikaitkan dengan yang namanya apa itu? Teh. Jadi kalau mutlak itu nggak ada ikatannya. Kayak saya bilang, ambilkan saya nasi. Bapak bawa nasi putih boleh, Bapak bawa nasi merah boleh, Bapak bawa nasi goreng juga enggak apa-apa. Dan saya tidak boleh marah ketika tiba-tiba ambilin saya nasi ya. Tahu-tahu Bapak bawa nasi goreng. Nasi goreng, saya enggak boleh marah Pak.
Kenapa? Ya kan Ustadz cuman bilang apa itu? Nasi. Daripada nasi yang putih tidak ada lauknya, saya kan murid yang baik, ya kan? Daripada guru cuman makan nasi putih doang, ya kan enakan nasi apa ini? Nasi goreng. Nah, itu namanya mutlak. Jadi kalau mutlak ya dibiarkan ala itlaqihi. Selama dia termasuk bagian dari nasi, maka dia sudah dikatakan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu namanya mutlak. Ada di dalam bahasa Arab itu yang namanya muqayyad. Dia diikat itu, Pak. Kalau diikat, Bapak tidak boleh bawa yang mutlak. Saya bilang, ambilkan nasi putih. Nah, jelas nih, nasinya diikat dengan apa itu? Putih. Bapak misalnya bawa nasi goreng. Kasihan Ustadz, daripada makan nasi putih kan enakan nasi goreng. Saya berhak marah. Kan saya minta nasi putih. Kata muridnya kan enakan nasi goreng. Enggak, wong saya ada soto di sini, gimana cara makannya kalau dengan nasi goreng? Nah, itu karena dia melanggar apa itu? Mutlak dan muqayyad. Sama Pak, di Quran gitu. Ada yang fatahriru raqabatin. Yang penting bebaskan apa itu? Budak. Tetapi ayat yang lain mengikat. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Dia diikat dengan iman. Orang yang misalnya bersetubuh dengan istrinya pada bulan apa ini? Ramadan, waktu puasa siang itu. Maka fasiyamu syahraini. Dia bukan cuma 2 bulan, Pak, tapi diikat dengan mutata biaini. Hukumannya kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti ada hukuman juga nih, orang yang sumpah salah, Pak. Bukan sumpah palsu. Ya, kalau sumpah palsu itu neraka jahanam, Pak. Itu kalau bawa nama Allah tuh bahaya. Itu namanya yaminul ghamus. Yaitu khilaf, ulama bilang yaminul ghamus itu ada kafaratnya enggak. Sebagian ulama bilang enggak ada kafaratnya. Kafaratnya itu nanti di neraka karena dia berani membawa nama Allah sebagai apa itu? Bumper dusta. Nah, kalau dia salah, Pak. Salah tuh misalnya apa? Misalnya, tapi nggak usah lah ya. Misalnya nih, Masjid Hayatul Islam tahu ada rekaman kayak begini. Kalau saya nggak datang, maka rekamannya diputar, Pak. Rekamannya diputar. Orang di luar nanya, guru datang nggak? Kata yang satu datang, kata yang satu enggak. Guru nggak datang, kata datang, wallahi datang. Apa buktinya? Ada suaranya. Itu bukan suara dia aslinya, itu rekaman, salah dia. Sudah wallahi salah, maka dia diantara kafaratnya puasa 3 hari. Tetapi salah satu ayyaminnya ini mutlak. Apakah kemudian kalau hukumnya sama-sama kafarat, yang satu mutlak, yang satu muqayyad dengan sebab yang berbeda, itu apakah harus disamakan? Itu urusan usul fikih. Kita ngaji Bulughul Maram nanti. Tapi itu namanya mutlak sama apa itu? Muqayyad. Hadis yang pertama itu mutlak, Pak. Semua orang yang mengemis itu nanti Allah apa itu? Hukum. Hadis yang kedua enggak. Diikat dengan apa ini? Takatsuran. Untuk nyaman, enak, ya daripada kerja katanya dapat berapa sih? Enakan ngemis sehari 500.000, ngemis dia. Dikasih kerjaan misalnya, ya kata pemerintah PUPR itu ya gali-gali jalan, ngaspal, sehari 200.000, tenaga lagi, panas lagi, enggak, gue enakan jadi pengemis katanya. Nah, yang kayak gini nih hukumnya apa, Pak? Haram. Ya, yang kayak begini itu namanya mutlak sama apa itu? Muqayyad. Nanti lagi ini dikaitkan lagi nih sama Nabi nih, hadis yang ketiga. Ini karena semuanya terkait nih, Pak. Wa anis Zubair bin Al-Awwam. Ini juga udah kita bahas nih, ayahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ngomong gini, Pak. Anjuran orang untuk bekerja. Jadi pekerjaan itu sebetulnya nggak ada yang hina, Pak. Selama pekerjaan itu halal. Selama pekerjaan itu halal, nilainya itu azim indallah. Pekerjaan apapun, Pak. Jadi nggak boleh, wah gua nggak mau lah kerjaan kayak gitu, hina banget gua kerja begitu. Nggak begitu. Selama itu halal. Apa kata Nabi? Ini supaya orang itu jangan nyaman dengan dunia mengemis. Yang kata Nabi, la an ya'khudha ahadukum, seandainya ya'khudha mengambil, siapa yang mengambil? Ahadukum, salah seorang dari kalian. Ngambil apa? Hablahu,
punya tali. Ada orang mau usaha nggak punya apa ini modal, nggak punya duit, nggak punya toko, cuman punya apa itu tali, maka talinya diambil. Kemudian tali ini jadikan modal untuk apa? Fayati bihasmatin, boleh bihusmatin, dengan satu ikatan minal hatop, kayu bakar. Nih ya, ini kan kalau dulu hidup di kampung, bukan hidup di Jakarta. Kalau di Jakarta jangan sampai nih hadis disalahgunakan. Kata Pak Ustadz, kata Nabi, betapa mulianya, betapa bagusnya seseorang yang mengambil tali. Tali itu dipakai untuk mengikat kayu bakar ala dhahrihi fayabi'aha, kemudian diapakan tuh? Dijual. Tapi ingat ya, bukan pohon di tengah jalan itu. Nanti besok tahu-tahu orang perumpung nebangin pohon yang gede-gede di depan penjara Cipinang, itu kan gede-gede. Kata Pak Ustadz, betapa mulianya orang yang cuman modal apa ini? Tali doang. Begitu tali, ngambil tali semuanya, pohonnya dikampakin, dipotong-potong, dijual ke Haji Deden tuh buat bahan baku buat bakar tahu. Itu kan tahu itu paling enak kalau dibakar pakai kayu bakar. Nah, itu hukumnya lain, Pak. Itu ada undang-undang apa itu? Negara. Tetapi kalau Bapak hidup di pedesaan, hidup punya kebun, ada hutan yang bukan hutan lindung, kemudian Bapak cuman modal apa ini? Tali. Oh, tali ini bisa saya manfaatkan untuk apa? Ngikat ngikat apa itu, ranting yang kering ya, dahan pohon yang sudah patah untuk dijadikan apa ini? Kayu bakar. Saya panggul, kemudian saya jual ke pasar. Itu orang mulia banget, Pak. Nah, itu kiasnya sama, Pak. Ya, Bapak mancing lah ya di sungai, tapi tidak tahu kalau sungai sini nanti tahu-tahu diangkat sepatu botnya Hansip kan gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak misalnya punya apa itu, pancing, oh daripada saya ngemis, saya ambil pancing, mudah-mudahan aja ada gurame kesasar kan di sungai itu. Begitu ada gurame kesasar 5, dibawa kemana itu? Ke pasar, dijual. Itu jauh lebih mulia daripada Bapak harus merendahkan diri dengan cara apa itu, mengemis. Sama, Pak. Bapak di rumah cuman punya apa itu, lap mobil ya, Kanebo itu yang dijual 10.000, 15.000. Kemudian Bapak lebih bagus, Bapak ambil kain itu, ngelamar di tempat cuci yang 24 jam, sekalipun mungkin untuk nyuci satu mobil Bapak cuma dapat 5.000, tapi itu lebih baik daripada menjadi apa itu, pengemis. Itu namanya faktanya gitu. Jadi jangan kemudian, wah berarti cuma bisa kayu bakar Pak Ustadz, saya ngemis lagi deh. Kenapa? Nggak ada kayu bakar di Cipinang. Nggak gitu. Itu gambaran di masa Rasulullah. Ada misalnya anak muda masih sehat, punya kantong, Pak. Kan sekarang di Jakarta nggak boleh pakai plastik. Kalau belanja di supermarket kan harus pakai apa, tas yang kain itu. Punya satu, bawa itu tas ke pasar. Kejar ibu-ibu, bukan janda, ibu-ibu, ya kan, kejar, yang ngapain? Tiap belanja, Bu, saya yang bawain ya, nanti sayurnya taruh sini, kelapanya taruh sini, dagingnya taruh sini. Di tas dia modalnya cuman itu, dia bawa itu, dia panggul nanti ibu-ibu habis apa itu? Belanja, dianterin ke rumahnya, dianterin ke mobilnya. Itu jauh lebih bagus, Bapak. Maka kata guru itu, saya dulu dipesan sama guru saya, kamu kalau ada orang jualan, duitmu banyak, itu cara sedekah, beli aja. Beli aja. Bapak kalau uangnya lagi banyak nih, di kantong ada uang 1 juta, Pak. Ngelihat ada orang ya jualan kue yang kira-kira ndak laku, beli aja. Jualan ikan ndak laku, beli aja. Bapak bisa manfaatkan, Bapak manfaatkan. Bapak merasa misalnya, saya mohon maaf, ada dagangan ikan ikannya udah apa ya, udah layu, udah banyak laler, dimasak juga nggak enak. Beli aja kalau duitnya ada. Kasih sama kucing. Memangnya ngasih makan kucing itu tidak ada pahalanya? Memangnya kucing itu bukan makhluk Allah? Memangnya kita tidak harus berbagi dengan semua yang ada di alam semesta? Mengapa hidup itu kadang-kadang menjadi sempit buat kita? Itu namanya orang yang beragama benar. Dia memberikan kedamaian. Ketika ada orang ting 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 jualan bakso, ya kan, ngeliling, Bapak tahu ini tidak laku. Bapak misalnya kolesterol tinggi, urat asem kan gitu kan, wah gua makan bakso mana ada kikilnya dari tulang, repot.
Iya bapak nggak bisa, pembantunya kan bisa, supirnya kan bisa, ya kan? Kalau nggak bisa tetangganya mau kalau dikirim bakso, beli aja. Kantong ada 10 juta, panggil tukang bakso, bang berapa? Semangkok, bukan segerobak gitu kan. Bagi sama orang perempuan, kasih sama fakir miskin. Apa nggak bisa? Bisa. Tapi itu bapak membuat orang tidak putus dengan usaha, menjadikan mereka kemudian tidak mudah untuk menengadahkan tangan, mengemis meminta bantuan orang. Jadi orang-orang kaya di sini sedekahnya itu macam-macam pak. Masukin tromol masjid Hayatul Islam, ini masjid hidup bener nih, ya kan? Pembangunannya rapi, pengajian ada, berarti masjid hidup nih. Ada kotak amal, walaupun berapapun masuk tiap minggu. Begitu masukin kotak amal masjid Hayatul Islam, duitnya masih banyak aja pak. Keluar malam-malam ada orang jualan opak, ada orang jualan kerupuk, duit 10 juta pak, beli, ya kan? Kalau bapak nggak mau kerupuk, masih banyak orang yang suka apa itu kerupuk. Beli aja kerupuk pak. Begitu bawa kerupuk, cari aja orang yang nanti malam bengong-bengong di depan sini nih, kasih kerupuk. Udahlah, nggak ada nasinya, lo makan kerupuk aja, nggak apa-apa. Kerupuk insya Allah kalau makan 10 agak kenyang pak, kan begitu kan? Nah ini bapak-bapak, itu namanya membantu. Jadi agama itu dua sisi. Orang yang nggak punya itu jangan kemudian tidak mau berusaha, nyaman dengan mengemis. Tapi orang yang duitnya banyak, jangan orang bilang kan mubazir Pak Ustadz. Mubazir apanya? Kadang-kadang Pak ada sesuatu yang kelihatannya mubazir. Ada orang jualan itu dulu bapak ya, zaman dulu tuh, zaman kereta api masih boleh dagang. Itu banyak orang dagang karet, lem, gunting, segala macam. Saya ngelihat itu ini anak sekolahan ini. Dia dagang kayak gitu, saya pikir siapa yang mau beli gitu loh. Nggak setiap hari juga orang karetnya rusak. Nggak setiap hari juga potong kukunya hilang. Motong kuku aja kadang-kadang lupa, orangnya kan begitu kan, nggak beli lagi. Nah saya merasa ya Allah, ya udah beli aja. Kadang-kadang potong kuku itu di rumah ya ketaruh nggak tahu kemana. Mungkin di rumah juga potong kuku banyak. Tapi apa itu menjadi dosa? Enggak. Saya niatnya bukan beli potong kuku. Saya niatnya membantu orang itu supaya tidak putus asa dalam berusaha, supaya dia tahu bahwa orang yang berusaha itu Allah akan bukakan jalannya. Tapi kalau nanti dia ngidur kemana-mana ditutup, jangan-jangan dia menjadi apa ini? Kufur kepada Allah gara-gara bapak yang nggak mau apa ini? Sok-sokan ngaji separuh-separuh itu. Ya pinter separuh, bego kebanyakan begitu kadang-kadang. Oh, duit gua nggak bisa ini mubazir, gua nggak butuh sama apa itu gunting, butuh. Kamu memang nggak butuh, tapi dia butuh, kasih. Itu namanya agama menjaga keseimbangan bapak-bapak. Jadi di sini orang itu harus mau bekerja. Modal yang sedikit bawa tuh. Bapak nanti misalnya ada beneran nih yang praktek. Toto di Banten kemana di mana masih banyak kebun, beli kayu bakar. Kayunya bapak beli, ya. Karena mungkin orang tadi kalau dikasih nggak mau, Pak maaf saya bukan pengemis, saya dagang. Ya udah beli aja. Begitu dibeli, mau pakai apa ini? Di rumah udah pakai kompor gas, kan begitu. Udah gampang, tanam, kubur, apa? Peduli lingkungan. Gitu. Ini konon dulu kita ngaji di SD, bukan ngaji, sekolah di SD. Kenapa ada minyak bumi? Itu konon kabarnya fosil. Iya kan Pak? Fosil itu bisa dari binatang, bisa juga dari nabati. Udah, saya ingin supaya orang Indonesia tidak kesulitan BBM. Sekalipun naik melulu harganya, enggak apa-apa. Yang penting saya apa ini? Ikut tanam. Kan enggak akan jadi dosa Pak. Karena Bapak niatnya bukan membeli kayu itu, tetapi memberi harapan kepada orang yang menggotong kayu. Banyak loh Pak, orang yang bekerja itu Pak, itu enggak wajar. Tapi dia mau enggak ada lagi. Bapak pernah lihat kan orang yang gotong lemari Pak, digotong itu. Dijual lemari. Ya Allah, saya kadang-kadang ada teman saya itu ya enggak bijaksana. Orang kayak gitu ya enggak tahu zaman. Sudah tahu ada marketplace, wah merasa modern, ada Tokopedia, ada itu lah. Dia pikir semua orang tuh kayak dia, bisa beli smartphone, hidupnya nyaman. Dia boro-boro smartphone, handphone jadul aja nggak punya gitu. Kalaupun punya handphone, pulsanya almarhum 2 tahun gitu loh. Maka ketiga, oh iya dia gotong-gotong lemari, beli aja lemari. Ya bapak duitnya mungkin jutaan, beli lemari. Ini lemari berapa nih harganya? 700.000, 1 juta beli. Kenapa? Uang di lemari masih 200 juta. Ini lemari mau diapain? Pengumuman aja.
Ya, di tetangga atau pasang pengumuman di depan menara masjid itu Islam. Siapa yang butuh lemari ukuran 50 kali 1,5 meter hubungi saya gratis. Kan gitu Pak. Apa yang susah? Apa ada orang butuh Pak? Taruh di warung-warung buat naruh baskom kayak apa, ada manfaatnya. Tapi bukan itu. Harapan hidup yang Bapak berikan kepada orang yang mikul lemari satu hari kadang-kadang tidak dapat apa-apa dengan sendal jepit yang tipis. Pertanyaannya, ketika ada uang di kita sebanyak kayak begitu, Bapak ngeles saja kayak gitu, biar baca sholawat rajin maulid, nggak saya hitung orang beriman Pak. Kenapa? Bukan saya hitung orang yang baik. Itu agama Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah Islam itu ngajarkan kekerasan? Loh, yang menghardi anak yatim aja itu dianggap mendustakan agama kok. Bagaimana yang bunuh orang? Bagaimana yang nabok orang? Bagaimana yang memaki-maki orang? Bagaimana yang merendahkan kehormatan orang? Cuman sekedar anak yatim saya minta, enggak. Itu dianggap sudah menistakan agama kok. Ini agama Pak. Ini yang kayak gini nih harus kenceng. Kadang-kadang sholawatnya kenceng, takbir kenceng, milih pemimpin kenceng, giliran mintain sedekah pura-pura budek. Ada yang begitu. Ya, giliran jihad kayaknya kenceng banget. Lah, jihad nggak usah jauh-jauh. Jihad di kampungmu tuh bisa. Jihad itu nggak usah mewujudkan negara ini dengan pemimpin yang benar tuh nanti. Dirimu tuh benarin dulu. Apa nggak mungkin kita ngumpulkan orang setiap hari, ayo berasnya saya ambil segelas. Nih bapak-bapak nih, kalau berasnya saya rampas segelas, kayaknya nggak ada yang demo di Perumpung. Ayo, saya ambil rumah Pak Haji segelas, rumah Pak Asim segelas, semuanya nih. Saya minta segelas, saya kumpulin di masjid. Saya umumkan, saudara-saudara yang hari ini tidak bisa makan, datang ke Masjid Hayatul Islam. Ada beras, itu jihad Pak. Itu jihad yang mulia hari ini. Bukan sekedar teriak Allahu Akbar tanpa makna. Tapi Islam tidak pernah menjadi solusi dan jalan keluar buat kehidupan orang yang papa. Jangan orang tuh marahin dulu orang yang dagang di bulan Ramadan, tapi dia tidak melakukan usaha apapun di sana. Itu bukan orang beriman yang benar dan bukan muslim yang benar. Muslim yang benar itu man salimal muslimun. Al mukmin itu man aminahun nas. Tebarkan kebaikan. Bukankah Nabi dulu sampai ke Madinah itu tidak pernah pesan. Nih Nabi di Madinah nih, presiden, orang paling kuat datang di Madinah. Kalau saya kan, saudara-saudara, ayo angkat senjata ya, gebukin Quraisy tuh. Dulu menistakan saya, menghina saya. Enggak. Nabi sampai di Madinah itu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wan jafalan nasu kibalahu. Orang ngeriung nih. Kayak bapak ngaji sama saya nih. Orang ngeriung. Abdullah bin Salam Yahudi itu penasaran. Apa yang mau disampaikan oleh Nabiul Islam? Pertama kali dia jadi penguasa. Kemarin di Mekah toleransi wajar, minoritas, lemah, mustadafin. Sekarang menjadi orang yang paling kuat di Madinah. Pesannya apa? Apa kata Nabi? Afsus salam. Tebarkan assalam, kedamaian. Wa at'imut ta'am. Nih Pak, kemanusiaan itu harus sejalan dengan agama. Tidak ada agama menistakan kemanusiaan tuh ngajinya salah. Saya punya air, Pak. Air nih pas untuk wudhu. Pak Haji haus, jangan Pak Haji, anjing haus. Anjing haus, meler udah kayak mati. Saya kasih sama anjing itu. Saya tidak bisa wudhu dengan sempurna karena saya jadi faqidul ma'. Kehilangan apa ini? Air. Pindah kemana? Tayamum. Kenapa airnya? Saya kasih minum kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beragama, Pak. Ya, kalau ngasih minum anjing bisa masuk surga. Gimana memberikan jaminan bahwa di Perumpung ini tidak ada orang yang teriak tidak bisa makan? Itu yang namanya at-tadayyun yang benar. Hari ini kita sering, kata guru saya dulu, at-tadayyunul mangkus, beragama yang kebalik-balik. Teriak dan semangat untuk sesuatu yang belum tentu mendatangkan manfaat dan menjadi kebutuhan sejati umat Islam. Tapi diam 1000 bahasa melihat tetangganya tidak bisa apa itu makan. Terlalu sering kita membahas musik yang diharamkan Allah, tapi tidak pernah berpikir bahwa suara sendok dan garpu yang terdengar dari rumah orang kaya kepada orang miskin itu juga tidak kurang haramnya dalam agama. Kenapa? Karena Nabi berpesan, kalau kamu masak yang enak
baunya kemana-mana, banyakin airnya, berbagi dengan sesama. Itulah ajaran Nabi Muhammad, Rasulul Insaniyah, Nabi yang sangat memperhatikan aspek kemanusiaannya manusia. Jadi di sini bapak-bapak jangan cuma ngomel sama pengemis. Ini saya takut juga nih, besok hadisnya diapalin nih. Tiap ada pengemis dibacakan Wa'an Abi Hurairah. Lo tahu nggak? Gua habis ngaji semalam. Oke. Tapi masalahnya kata pengemis, Pak Haji, ini masalahnya saya harus ngapain? Bodoh amat, yang penting an Abi Hurairah. Nah itu juga murid separuh pinter, separuh enggak pinter. Jadi bapak-bapak, ini yang kita bahas pada malam hari ini itu adalah keseimbangan dalam hidup. Jangan biarkan ada pengemis di kampung ini, jangan ajarkan kepada generasi ini untuk menjadi generasi pengemis, tetapi pada saat yang sama bapak semua, saya, kita semua itu juga harus soleh secara sosial. Sholatnya bagus, hablun minallah, tapi sama orang mustadafin itu hablun minannas. Orang yang baik itu universalnya bagus, ya kan? Kemudian hubungan kepada Allah bagus, tapi hubungan kepada sesama juga sama bagusnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, langkah kaki yang kita gerakkan, syiar Islam yang kita jaga, ahlus sunnah yang kita lestarikan, mudah-mudahan semua itu menjadi tawas dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menutup semua aib kita, Allah mengampuni semua dosa kita, Allah senantiasa membersamai kita dalam perjalanan hidup di dunia ini untuk nanti bertemu dengan ridha Allah di dalam al-firdausul a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.